Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita memaklumi yang telah disebutkan oleh Nabi, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila manusia meninggal dunia, putuslah urusannya dengan dunia kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang dibelanjakan di jalan Allah, pahalanya akan terus mengalir. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil kemanfaatannya, pahalanya akan mengalir baginya. Wa waladin shalihin yad'ullaha lahu, anak soleh yang senantiasa berdoa memohonkan ampunan kepada Allah untuk dirinya. Berarti memiliki anak yang soleh dambaan setiap seorang ayah dan juga ibu. Karena itu Allah menganjurkan kita mengucapkan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang menyejukkan pandangan mata hati kami. Jadikanlah kami pemimpin atas orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Ukhtil muslimah, maka mendidik anak kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Anak adalah perhiasan terbaik milik seorang hamba. Lianna tarbiyatul abna sababu fi dukhulil jannah wan najati minan nari biidznillah. Karena mendidik anak bisa menjadi sebab kelak anak itu masuk surga, selamat dari fitnah neraka, tentu dengan izin Allah Ta'ala. Lianna ibadatun azimatun wa mut'atun wa laddatun fil hayatid dunya. Karena mendidik anak
ibadah yang penuh dengan kenikmatan, ibadah yang agung yang pernah dilakukan oleh seorang hamba di kehidupan dunianya. Walimada tarbiyatul abna? Kenapa mesti mendidik anak? Lianna amalun bil asbabil masyru'a wa nahnu mutalabuna bidzalik. Bal innahu fardu ainin ala waliyihim. Karena mendidik anak perkara yang telah diwajibkan secara fardu ain atas wali-wali mereka, dituntut oleh syariat. Lianna al-ummata tahtaju ila syababiha. Maka ukhtil muslimah, tidak boleh manusia meremehkan mendidik anak-anak mereka. Generasi yang akan datang sesudahmu sangat bergantung dengan kondisimu pada hari ini. Generasi yang datang sesudahmu itu tampak dari bagaimana engkau mendidik dan membimbing mereka. Dalam hal ini Rasulullah SAW berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Lelaki pemimpin dalam rumah tangganya, ia dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Apa yang dia sampaikan kepada keluarganya? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha idh ghaba anha. Wanita itu pemimpin dalam rumah tangganya tatkala suami tidak ada di sisinya. Bukankah ibunda sekalian mengetahui lafaz yang keluar dari mulut anak-anak Anda itu adalah lafaz yang keluar dari mulut Anda? Kelemah lembutan ataukah kekasaran? Kesantunan ataukah keberingasan? Bukankah dia meniru apa yang datang dari diri Anda? Maka dalam masalah ini bertakwalah kepada Allah. Allah menitipkan kepada kita anak bukan untuk disia-siakan. Diwajibkan kita mendidik mereka. Poin-poin penting dalam mendidik, hal yang pertama, yajibu likulli murabbi ay yakhlisa niyatahu lillah. Pendidik harus memurnikan hatinya dengan keikhlasan karena Allah tabaraka ta'ala. Karena saya yakin ibu-ibu ketika dinikahi oleh seorang lelaki, ibu sebelum menjadi seorang ibu sudah menyadari bahwa konsekuensi menikah dan salah satu cita-cita menikah punya keturunan. Ada anak keturunan yang ia akan didik. Maka dia butuh ikhlas. Lianna ikhlasan niyyah sababun azima liyasilu bima qasada. Sesungguhnya bersihnya niat, tulusnya niat itu akan memudahkan bagi pelakunya kepada apa yang ia tuju padanya. Ini poin pertama. Kedua, Anda, saya, pendidik mesti menyadari al-hadi huwallah wal muhtadi man hadahullah. Siapapun di muka bumi ini yang bisa memberi petunjuknya cuma Allah. Kalau kita ditanya siapa sih orang yang pantas dapat hidayah dari Allah? Ya yang Allah kehendaki dia dapat hidayah. I'lam ayuhal abd wa anta ayatuhal tamamul ilmi wa ayqana tamamul yakin annal hadi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai para bapak, para ibu, dengan pengetahuan yang sempurna, dengan keyakinan yang sempurna, sang pemberi hidayah untuk manusia hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi taf'alanahu liyusliha aw li salahil waladi innama huwa faqtul akhdi bi asbabil hidayah.
yang bapak ibu berdua lakukan untuk memperbaiki anak-anak itu sekedar mencari sebab datangnya hidayah untuk anak-anak Anda. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 178. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah beri hidayah, dialah orang yang mendapatkan hidayah. Barang siapa yang Allah sesatkan, mereka itulah orang-orang yang bangkrut. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah. Kenapa ini perlu disampaikan? Untuk menyemangati para bapak dan ibu mencari sebab-sebab datangnya hidayah buat anak-anak. Kalimat ini disampaikan bukan kemudian membuat bapak ibu justru malas. Kan hidayah dari Allah, saya sudah sampaikan sekali, 2 kali, 3 kali. Salah. Orang tua harus bersemangat mendengar hadis ini atau mendengar ayat yang tadi kita baca. Lihat hadis Nabi yang menyebutkan, la ayyahdiyallahu rajulan bika lakana khairul laka min khumrin na'am. Kalau seandainya dengan sebab dirimu Allah beri hidayah seseorang, itu lebih baik bagimu dibandingkan onta yang berwarna merah. Dalil ini menunjukkan hidayah itu dari Allah. Dalil ini menunjukkan penyebab datangnya hidayah dapat pahala dari Allah Ta'ala. Kita mendidik anak, kita sadari hidayahnya dari Allah. Kita mencari kebaikan supaya anak kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan berputus asa. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan kata beliau tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Wa kadzalika fandur ila qauli ta'ala wa ja'alna ibna maryama wa ummuhu ayah. Dan kami jadikan Isa bin Maryam dan ibunya sebagai tanda kekuasaan kami. Siapa yang memberinya hidayah? Allah Ta'ala. Dan coba engkau perhatikan dalam surah Al-Ahqaf ayat 17 dan ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghisanillah wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Dan orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, bagimu berdua, apakah kamu berdua memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan padahal sesungguhnya telah berlalu beberapa umat sebelumku? Lalu kedua orang tuanya memohon kepada Allah, saya berkata, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ayat ini menjelaskan anak ini sesat itu dengan sebab Allah tidak memberikan kepadanya hidayah. Maka barang siapa menyangka hidayah datang darinya bukan dari Allah, dia telah keliru. Jadi selayaknya para ibu, para bapak dalam mendidik jangan lupa mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala qaatika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, palingkan hati kami hanya kepada ketaatanmu. Wa aslih Allahumma lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, tolong bantu perbaiki kami dan juga anak keturunan kami. Wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan karuniakan kepada kami pasangan hidup serta anak keturunan yang menyejukkan pandangan mata hati kami.
Waj'alna lil muttaqina imaman, jadikan kami sebagai pemimpin hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ibunda sekalian, Anda nggak bisa memberi hidayah. Bahkan para nabi tidak bisa. Dalam surah Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang Ia memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak pernah berputus asa. Dia akan berusaha bagaimana caranya orang yang dia dakwai mendapatkan hidayah dari Allah taala. La siyama, lebih-lebih maksudnya Bapak Ibu kita. Karena Allah memerintahkan kita berkata, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah juga berkata kepada Nabi Zakaria agar dia mengucapkan doa, fahabli min ladunka waliya. Karuniakanlah aku wahai Rabbku dari sisimu seorang putra, yakni yang akan mewarisi kehidupanku. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang dia akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Waj'alhu, dan jadikan anak keturunanku itu Rabbi radi, wahai Rabbku orang yang diridhoi. Bahkan ibu-ibu, Nabi SAW itu suka berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya dan anak-anak kaum muslimin. Misalnya terdapat dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi berdoa untuk cucunya yang bernama Hasan bin Ali. Allahumma inni uhibbu fa'ahibbahu. Ya Allah, aku sangat sayang sama cucuku ini, tolong sayangi dia ya Allah. Ini nasihat buat ibu-ibu, kalau mendidik anak lalu dijumpai anaknya sedikit agak kata orang Jawa itu mbalelo. Tahu mbalelo ibu-ibu? Apa bu? Beling. Apalagi itu beling. Kosakata baru ya bu ya. Agak sulit diarahkan. Maka jangan sekali-kali Anda berkata, anak siapa engkau? Ini bahaya ini. Karena Nabi SAW itu menyebutkan, salasun min umuril jahiliyati la yatrukuhu ummati. 3 perkara ini urusan jahiliyah, tapi umatku susah meninggalkannya. Al-fakhru fil akhsabi wa ta'nu fin nasabi wan niyaha. Yang pertama bangga dengan kedudukan, kedua mencela nasab, ketiga niyaha. Berarti seorang ibu berkata kepadanya, kamu ini sebenarnya anak siapa? Itu sama dengan mencela nasab. Nggak boleh. Ya jelas anaknya ibunya, masa anaknya tetangganya? Nggak boleh. Jangan sekali-kali dia berkata, kayaknya ini salah, ini bukan anak saya, ini keliru ini. Hendaknya dia berkata apa? Allahumma inni uhibbuh wa ahibbah. Ya Allah, aku sayang dengan anak ini. Aku cinta dengan anak ini. Tolong cintai dan sayangi anakku ini. Nabi SAW dari jalan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala, suatu ketika Nabi itu memegang tangannya Usama bin Zaid. Ibunda sekalian, Zaid adalah anak angkatnya Rasulullah. Usama anak dari Zaid dan dua-duanya dicintai oleh Rasulullah. Dan beliau juga memegang tangannya Al-Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Lalu Nabi berkata dalam doanya, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, aku cinta kepada Hasan dan Usama. Tolong cintai Hasan dan Usama. Coba ibu-ibu, kalau lafaz ini dibacakan, anak-anak mendengar, mereka akan tahu, oh ternyata orang tuaku sayang kepadaku. Allahumma uhibbuhu fa ahibba. Ya Allah, aku cinta sama anak ini ya Allah, tolong cintai dia.
Setidak-tidaknya kita menyebutkan Allahumma aslih dzurriyyati. Ya Allah, tolong perbaiki keturunanku. Ya Allah, Allahumma hdi dzurriyyati, beri hidayah anak keturunanku. Allahumma faqihu ta'wil, faqihkan dia tentang ta'wil. Rasulullah demikian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taalaan, ketika itu Abdullah ibnu Abbas beliau datang kepada Nabi sambil membawa satu gayung air wudhu. Melihat ini Nabi berkata, Allahumma faqihu ta'wil. Ya Allah, tolong faqihkan ibnu Abbas dengan ilmu tafsir. Diijabah sama Allah. Tafsirnya Ibnu Abbas tafsir yang dipegangi. Kalau kita berkata ketika anak-anak kita nakal, kalau kita berkata, ya Allah, saya sudah nggak kuat ya Allah, saya serahkan anak saya kepada Engkau, wah ini bahaya. Nanti anaknya bisa tertimpa musibah karena doa orang tuanya ini. Kita nggak pernah mendengar Nabi mendoakan dengan keburukan, tidak pernah. Selalu doa Nabi doa yang menyenangkan hati anak-anaknya. Akhrajal Imam Ahmad bi isnadin sahih li sawaidi anna Umma Salamah radhiyallahu ta'ala hina ja'a Na'il Husain ibni Ali la'anat ahlul Iraqi faqala. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih karena adanya jumlah hadis yang banyak sebagai sahihnya. Ketika kabar kematian Husain ibnu Ali dari Irak sampai ke telinga Ummu Salamah, maka beliau berkata, yakni Ummu Salamah, qatalahumullah gharuhu wa daluhu la'anahumullah. Mereka telah membunuh cucunya Rasulullah Husain. Semoga Allah membinasakan mereka. Mereka telah menyergap dan menghinakan cucu Rasulullah Husain. Semoga Allah melaknati mereka. Lihat, ini bukti apa? Pembelaan orang tua kepada anak. Pembelaan orang tua kepada anak dan mendoakan kebaikan kepada anak dan membenci orang-orang yang membenci anak. Ibunda sekalian rahimani wa Allah, seandainya kita telah melakukan segala upaya, lalu kita jumpai anak kita itu sedikit tidak menyenangkan hati kita, jangan putus asa. Gunakan lisan kita untuk berdoa. Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Usama bin Zaid. Lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habidan wa habatan nasu ma'iyya ila al-Madinati fadaqaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad asamtu fala yatakallam faja'ala yarfa'u yadayhi ila as-sama' summa yusibha alayya a'raf annahu yad'u li. Kata Usama bin Zaid, ketika penyakit Rasulullah semakin parah, aku dan para sahabat berangkat ke kota Madinah. Lalu ketemui Rasulullah SAW, aku diam karena beliau Rasulullah tidak mengucapkan kata-kata. Tapi tiba-tiba beliau mengangkat tangannya ke langit. Kemudian dia mengarahkan tangannya ke arah diriku. Ketika itu aku baru menyadari ternyata Nabi berdoa walaupun tidak kudengar untuk diriku. Masya Allah. Rasulullah mendoakan Usama bin Zaid. Rasul juga mendoakan anak-anaknya, para sahabat, seperti anaknya Ja'far bin Abi Thalib ketika Ja'far meninggal dunia. Maka dia mengatakan, Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdillah fi safqati yamini. Ya Allah, ganti kepada keluarga Ja'far yang meninggal. Ganti keluarganya Ja'far yang ditinggalkan Ja'far dengan yang lebih baik. Berkahilah kekuatan memukul tangan kanan Abdullah bin Ja'far. Ternyata Abdullah menjadi salah seorang mujahid yang paling kuat memegang pedang dan menebaskan pedang kepada musuh. Doa Rasulullah SAW kepada anak-anak. Anak perempuan gimana juga. Rasul mengajarkan kita mendoakan anak-anak perempuan. Ketika Ummu Khalid bintu Khalid bin Said berkata,
aku datang menjumpai Rasulullah bersama ayahku. Ketika itu aku mengenakan baju warnanya kuning. Tatkala Nabi melihat pakaianku yang berwarna kuning, ia berkata, sana, sana. Maksudnya sana, ikhwati rahimanillah, dalam bahasa itu artinya jamil, jamil. Bagus sekali bajumu ini. Berarti wanita boleh pakai baju yang berwarna apa? Kuning. Wanita ya, wanita. Dalam riwayat yang lainnya, baju kuning ini bercampur dengan warna yang lainnya, yaitu warna biru atau putih. Kemudian kata Ummu Khalid, lalu aku bermain-main dengan cincin kenabian yang ada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan tanda kenabian. Nabi itu di punggungnya ada tanda kenabiannya, Ibu. Tapi kemudian ayahku melarang. Kata Rasulullah SAW, "Mahlan, jangan, biarin saja, ini anak-anak." Lihat Bu, kelemah lembutan Rasulullah SAW. Anak wanita ini datang kepada Nabi, kemudian memegang-megang pundaknya Nabi. Karena di pundaknya Nabi itu ada sebuah tanda kenabian. Tapi ayahnya merasa segan. Anaknya diambil, dilarang. Tapi Nabi SAW berkata, "Mahlan, enggak, biarkan saja. Biarkan saja." Summa kana min ba'di. Setelah itu Nabi berkata, "Abli wa akhlaqi, summa abli wa akhlaqi, summa abli wa akhlaqi." Kata beliau, semoga sampai rusak dan sobek. Semoga sampai rusak dan sobek. Semoga sampai rusak dan sobek. Maksudnya ibunda sekalian rahimanillah, enggak apa-apa, biar aja, namanya anak-anak megang ini bajunya robek, enggak apa-apa. Itu menunjukkan anaknya senang. Semoga kebaikan diberikan kepadanya. Semoga kebaikan diberikan. Semoga dia enggak bosan bermain-main dengan hal ini. Nah, lihat Nabi, bagaimana cara dia mendidik, dia mendoakan anak itu dan dia merasa senang. Kita kadang-kadang anak baru pegang tepung sebentar, anak baru megang margarin sebentar, no katanya. Kan begitu. Sahih? Nabi malah mengatakan biarin, semoga sampai robek dan sampai rusak. Biarin, semoga sampai robek sampai rusak. Kalau kita teruskan ya nak ya, teruskan saja. Tapi batinnya ibu-ibu tunggu ntar kalau nggak ada abinya. Musibah ini ya Bu ya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ketika itu anak perempuan, dia butuh kelembutan, butuh kasih sayang. Dia ingin tahu tentang suatu perkara. Kenapa tidak? Justru mestinya doakan. Maka ibu-ibu kalau misalnya jumpai anaknya tiap diberi mainan, mobil-mobilan dibongkar, pesawat-pesawatan dibongkar, doakan semoga engkau nak jadi seorang apa ya Bu ya? Seorang apa ya Bu? Ahlul hadis. Jadi jangan jadi seorang montir. Ahlul hadis. Karena ahlul hadis itu kan suka meneliti, suka mencari-cari sampai sedetil-detilnya. Begitu, doakan, semoga engkau jadi ahlul hadis. Ada salah seorang imam Masjid Al-Haram itu. Kisahnya masyhur sekali. Dia menceritakan kisahnya di masa lalu tentang kenakalannya di masa kecil. Setiap kali pulang dari bermain, yang pertama kali dibuka lemari makanan. Bila ada makanan dia ambil sebagian, dia biarkan sebagian. Setelah dia obrak-abrik isinya, ditinggal main lagi. Tiap kali dia makan sebentar dia tumpahkan. Berlari bermain lagi. Ibunya berkata, "Ya Allah, nak, semoga engkau jadi imam yang besar." Ketika ibunya marah ini Bu, marah amat sangat ngelihat anak ini, ya bahasa kita membeling tadi itu. Apa kata Nabi, kata ibunya, "Allahumma ij'alhu min a'immati hadhil ummah." Ya Allah, tolong jadikan orang ini salah satu imam di antara imam-imamnya umat ini. Allah kabulkan dia menjadi imam di Masjidil Haram. Tahu Ibu imam siapa? Imam Sudais. Ternyata lisan wanita itu lisan yang diijabah oleh Allah Ta'ala.
Jadi ini nasihat buat ibu-ibu. Kalau anak-anaknya suka demikian itu, suka ingin tahu, doakan. Ya, mungkin ibu punya anak, suka bertanya, ibunda kenapa begini ini, kenapa begitu. Lewat sebentar melihat sesuatu, kenapa gedungnya tinggi, kenapa masjid kok ada kubahnya, kenapa masjid lantainya marmer, kenapa bunda pakai cadar, kenapa pakai jilbab. Tanya terus, doakan. Nah, semoga engkau menjadi dai yang mengajak ke jalan Allah. Doakan. Karena doa ini penting. Dan nasihat para ulama, larangan mendoakan anak-anak itu dengan doa yang jelek. An-nahyu anid du'ai alal abna. Enggak boleh mendoakan kejelekan kepada anak-anak. Wahdar asyaddul hadar. Hati-hati wahai para wanita. Anta du'a ala abnaik. Engkau mendoakan keburukan terhadap keturunanmu. Faqad wafiqu da'wataka waqtan yustajabu fid du'a. Karena boleh jadi lafaz yang keluar dari mulutmu berupa doa cocok dan tepat dengan waktu diijabah doamu. Kamu akan menyesal. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala, riwayat yang panjang, anna rajulan qala li Bu'airah. Ada seorang lelaki yang dia berkata kepada Bu'airah. Ia mengatakan, yakni la'anakallah, naudzubillah min dzalik. Dia berkata kepada ontanya, onta, semoga Allah melaknat kamu. Karena dia jengkel, ontanya dibawa jalan 2 kali, 2 langkah duduk, dibangunkan lagi, jalan 2 langkah duduk, akhirnya berkata sya'la'anakallah, dasar onta, semoga Allah melaknatmu, kata dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah SAW? Man hadzal la'in bi'aba'irahu? Man hadzal la'in ba'irahu? Afwan. Ia berkata kepada Rasulullah mengatakan, tadi siapa sih orang yang melaknat ontanya sendiri? Qala ana ya Rasulullah. Kata orang itu, saya ya Rasulullah. Emangnya kenapa? Qala injil anhu. Ternyata ontanya tadi itu masih ditunggangi sama orangnya. Kata Nabi, injil anhu. Turun kamu dari onta itu. Fala tusayibna bimal'unin la tad'u ala anfusikum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Turun kamu dari ontamu itu, karena kami tidak menyertai dengan onta yang telah dilaknat. Kamu enggak pantas naik onta itu lagi, kamu sudah mendoakan laknat. Lalu kata Nabi, la tad'u ala anfusikum. Ingat ya, jangan kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum. Jangan pula kamu mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian sendiri. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan mendoakan kejelekan untuk harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha afa'un fayastajibu lakum. Karena boleh jadi seseorang mendoakan kejelekan ternyata bertepatan dengan waktu yang dikabulkan, maka kamu akan menyesal dengan dikabulkannya itu untukmu. Ini hati-hati ibu-ibu kalau ngajarin anak-anaknya, kemudian anak-anaknya itu agak susah nerima, jangan sekali-kali berkata, "Kif anta ya gulam, bahlul anta." La yajuz. Gimana kamu nak, kok bebal banget sih? Enggak boleh. Jangan sampai ibu-ibu berkata, "Kenapa kamu begini nak? Kamu di sekolahmu diajarin apa? Kok enggak paham-paham?" Jangan. Ucapkan kepada anak Anda, "Barakallahu fi wa fi kulli sa'nik." Semoga Allah memberkahi dirimu, semua keadaanmu. Aslahakallah ya waladina. Mudah-mudahan Allah memperbaiki dirimu. Ada akhir. Ini yang lebih baik. Karena di antara kekeliruan dalam mendidik anak, ketika orang tua tadi itu gampang mengucapkan doa laknat kepada mereka. Sekarang poin yang ketiga ibu dan sekalian. Dalam mendidik anak, poin penting yang mesti diketahui oleh seorang pendidik adalah bahwa anna asara salahil walidaini wa a'mali masalihah ala tarbiyatil abna. Penting ibu-ibu, kebaikan yang ada pada orang tua, kesolehan yang dimiliki oleh bapak dan ibu itu memberi dampak positif dalam dunia pendidikan anak. Ada seseorang yang berkata kepada saya, "Ustaz, kenapa? Kok anak saya susah sekali saya beritahu. Saya sampaikan begini enggak ngerti. Saya nasihati hari ini iya, esok dia kembali seperti semula." Jawabannya ini tadi, asaru salahil walidaini wa amali masalihah ala tarbiyatil abna.
kesolehan orang tua, kebagusan akhlak orang tua itu menimbulkan dampak positif dalam pendidikan terhadap anak. Maksud pemahaman baliknya, mungkin boleh jadi keburukan akhlak kita, jauhnya kita dari ilmu agama, itu memberi dampak buruk dalam dunia pendidikan anak-anak kita. Bagaimana anak itu akan patuh kepada diri kita kalau seandainya kita tidak bisa menundukkan jiwa kita sendiri. Di salat la salahul walidaini wa amalu masalih azimul asri fi salahil abna. Di salahil walidaini wa amali masalih azimul asri fi salahil abna, kata beliau. Kesolehan orang tua dan kebagusan akhlak orang tua itu jelas memperbaiki kesolehan, itu jelas mempengaruhi kesolehan anak-anak mereka. Wa nizam fid dunya, kesolehan orang tua memberi manfaat buat anak-anaknya. Bal fil akhirati kadzalik, bahkan di negeri akhirat kesolehan orang tua memberikan dampak bagi anak-anaknya. Wa kadzalika qalil a'mali sayyi'ah, sebaliknya ibu-ibu, ketolehan, kebobrokan orang tua itu mengharuskan menimbulkan dampak yang buruk bagi pendidikan anak. Membuat anak menjadi bobrok, membuat anak menjadi rusak. Asarus sayyi ala tarbiyatil abna, dampak negatif dari buruknya akhlak dalam dunia pendidikan anak. Ini nasihat buat para guru. Anda menginginkan anak-anak Anda, anak didik Anda berada dalam kebaikan. Anda menginginkan wahai para guru, anak-anak Anda berubah akhlaknya, tapi kadang-kadang guru akhlaknya nggak berubah, akhlaknya nggak baik. Si guru berkata, "Nak, sholat." Ternyata gurunya tidak sholat. Si ibu berkata, "Nak, jadilah wanita yang pemalu." Karena wanita itu kalau pemalu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Hiasan terbaik bagi wanita adalah rasa malu. Nabimu berkata, "Al-haya'u minal iman." Rasa malu bagian daripada keimanan. Wal haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu mengandung segala macam kebaikan. Ibunya yang mengatakan begini ternyata nggak punya rasa malu. Ia keluar rumah mutabarrijat. Tahu mutabarrijat ibu-ibu? Tabarruj. Apa itu tabarruj? Bersolek. Dia minta agar anaknya memakai penutup aurat. Ia keluar rumah tidak menutup aurat. Dia melarang anaknya duduk berdua-dua dengan laki-laki. Lah ibunya WA-WA-an dengan laki-laki bukan mahramnya. Bagaimana akan berubah dan memberi dampak bagi anaknya? Ibunya berkata, "Nak, malulah kalau berbicara dengan seorang lelaki." Sementara ibunya telepon dengan lelaki, asyik saja. Sementara anaknya ada di sisinya, tidak punya rasa malu. Maka kalau seperti ini keadaannya, tentu apa yang ada pada ibunya tertinggal pada anak-anaknya. Karena kalau alaihi salatu wasallam, al-irqu dassas, kata Nabi. Irqun itu meninggalkan jejak pada yang dia pada anak keturunannya. Irqun, kebiasaan, itu menjadi sebuah jejak yang tertinggal di hati anak-anak mereka. Nggak mungkin tidak. Wadil asal ala tarbiyatil abna ta'tim min wujuhin minha barakatu wadil a'mali salihah wa majazatullahi subhanahu wa ta'ala biha. Apa sih di antara dampak baik positif dari sebuah kesolehan? Yaitu keberkahan amal perbuatannya itu akan memudahkan bagi anak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu lihat nanti dalam surah Al-Kahfi ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Ini contoh, Bu. Contoh kebaikan orang tua memberikan kebaikan bagi anak-anaknya. Allah mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati. Nabi Khidir berkata kepada Musa, adapun dinding itu milik dua orang anak yatim yang tinggal di Madinah, maksudnya di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok yang runtuh itu ada sebuah perhiasan-perhiasan. Ada sebuah perhiasan lahuma dipersiapkan oleh Allah untuk anak itu. Wa kana abuhuma sholih. Apa sebabnya? Sebabnya bapak ibu keduanya itu orang soleh. Fa arada rabbuka ay yablugha asuddahuma. Yang Allah inginkan mereka nanti setelah sampai usia dewasa memperoleh kebaikan-kebaikan berupa kanzun,
perhiasan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastakhrija kanzuma rahmatan min rabbik, sebagai bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada anaknya. Ini ingat Ibu, kesolehan orang tua kesolehan orang tua itu memberikan keberkahan bagi anak keturunannya. Semakin soleh orang tua itu, Allah akan jaga anak keturunannya insya Allah. Nasihat buat bapak ibu, tidak usah khawatir. Bila bapak ibu hafal Quran, bila bapak ibu rajin membacanya, bila bapak dan ibunda orang yang membaca hadis Nabi dan mengamalkannya, bila bapak ibu meniti jalan Rasulullah SAW dalam beragama, percayalah, Allah akan menjamin kebaikan buat anak keturunan bapak dan ibunda sekalian. Seperti dalam ayat ini. Berbeda dengan anggapan orang. Kalau seorang bapak ibu kerjanya cuma baca Quran, masjid ke masjid, taklim ke taklim, sementara kerjanya ya apa adanya, apa dia bisa membahagiakan anak-anaknya? Kata mereka. Kita jawab, Allah yang akan membahagiakannya berdasarkan surah Al-Kahfi yang tadi kita baca. Sebaliknya, mereka yang mendidik anaknya dengan dunia, sekolah sampai A, B, C, D, cita-cita dipupuk harus jadi orang kaya, cita-cita dipupuk harus jadi orang yang punya pangkat derajat di dunia, tapi tentang perkara yang berkaitan dengan dunia juga. Demi Allah, itu tidak akan mewariskan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Ibunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, sungguh terlalu banyak contoh yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwa pendidikan bukan hanya sekedar kita berkata ini huruf alif, ini huruf ba, tidak. Tapi tindak tanduk kita, tingkah laku kita itu mempengaruhi pendidikan terhadap anak-anak kita, dan justru itulah pendidikan yang benar. Dan sekalian rahimani Allah, saya memiliki teman yang Masya Allah tidak pernah meninggalkan puasa di hari Senin dan Kamis. Lalu saya bertanya kepada beliau, sejak usia berapa puasa Senin dan Kamis? Ia menjawab 5 tahun. Kecuali saya dalam kondisi safar, maka saya tetap akan berpuasa kecuali dalam kondisi safar. Sudah berapa lama Anda berpuasa? Sudah ada 5 tahun kata dia. Dan ketika saya menanyakannya itu, usianya adalah sudah 30 tahun. Berarti berapa tahun dia berpuasa, Ibu? 25 tahun puasa Senin dan Kamis, nggak pernah putus kecuali dalam kondisi safar. Lalu saya tanya, bagaimana Anda bisa? Apa kata anak ini? Aku melihat ibuku melakukannya sampai meninggal dunia. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu menjadi warisan bagi anaknya. Sebaliknya ibunda sekalian, ketika kami ke Jakarta, kami melihat ada anak-anak di pinggir jalan itu, ya masih usia sekitar 11 atau 12 tahun. Syaribud dukhan, dia merokok. Lalu saya bertanya kepadanya, "Nah, sejak kapan kamu merokok?" Saya lupa sejak kapannya. Lalu saya tanya, "Kenapa kamu bisa merokok?" "Bagaimana tidak, Bapak saya penjual rokok. Bukan hanya perokok, tapi penjual rokok." Ya wajar kalau anaknya mengikuti bapaknya. Nah, karena itu saudara kaum muslimin, kalau bapak ibu menutup aurat, bapaknya menjaga kemuliaannya, ayahnya ke masjid, menghadiri majelis ilmu, tidak mungkin anaknya dolan atau jalan-jalannya kemana? Naik klub, nggak mungkin. Ya kalau ada anak suka ke naik klub, ya berarti ini mencontoh siapa? Orang tuanya di masa lalu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu keadaannya, berarti saudara kaum muslimin rahimanillah, faktor pendidikan yang berikutnya adalah at-taubah. Kasratu taubat wal istighfar. Lianna salahil aba sababu li salahil abna. Memperbanyak taubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesolehan seorang ayah dan ibu, kebaikan seorang ayah dan ibu itu semakin mudah atau memberikan kemudahan pendidikan baik buat anak-anaknya. Imam Hasan al-Basri pernah ditanya kepada seorang ayah, "Ya Imam, wajadtu waladi fa innahu kal wahshi." "Wahai Imam, aku jumpai anakku ini liar." "Kaifa bil wahshi?" "Bagaimana kamu bilang dia itu liar?"
Ia mengatakan fa idza qultu bi kalamin fa huwa yasma'u walakin lam ya'mal bi. Kalau aku berkata tentang suatu perkara, dia dengarkan tapi tidak mengamalkannya. Fa idza amartu bi amrin fa huwa yasma'u wa lam ya'di. Kalau aku perintahkan dia sesuatu perkara, dia mendengarkan perintahku tapi tidak mengerjakannya. Ini kan liar. Kata imam ketika ditanya, "Mata sana'tu, apa sebaiknya saranmu yang harus kulakukan?" Beliau mengatakan, "Aksiri taubah wal istighfar li anna fi qalbika dhanbun li anna Umar bin Khattab qala idza ra'aita raqiba yarkabu markabi wa yarudduhu fatta'im anna fi raqibi fi qalbi syai'." Kata beliau, coba banyak istighfar, taubat sama Allah Ta'ala, karena aku khawatir kamu seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Bila engkau melihat ada penunggang onta, ontanya meronta sehingga terjatuh si penunggang dari atasnya, tuduhlah pada diri si penunggang onta itu banyak dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak itu susah diatur oleh orang tuanya karena dosa bapaknya, dosa ibunya. Ia banyak berbuat dosa sehingga ucapannya tidak manfaat bagi anak-anaknya. Kalau orang-orang yang salih, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mengatakan kalimat yang penuh dengan hikmah, insya Allah akan diterima. Maka sebab itu saudariku kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Faktor yang berikutnya, beliau mengatakan, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ingat, buat anak Anda bangga. Di antara faktor pendidikan yang dilupakan oleh orang tua adalah membuat anak bangga tentang diri Anda. Apa maksudnya? Anta qudwatun lahum. Antum ayyuhal aba wal ummat qudwatun lahum. Anda, wahai anak, wahai bapak, wahai ibu, suri tauladan bagi anak-anak Anda. Bukankah masyarakat memuji anak karena orang tuanya? Coba maaf ibu-ibu, kalau ibu datang ke masjid, tiba-tiba ibu mendengar ada seorang anak membaca amma yatasaalun, bacaannya indah, kita mendengarnya bisa meneteskan air mata. Yang pertama kali ibu tanya apa kira-kira Bu? Ibu akan berkata apa ibu-ibu? Masya Allah, ini anak siapa? Sahih? Benar ibu-ibu? Masya Allah, bacaannya indah. Ini anaknya siapa? Jawabannya anak ibunya atau anak bapaknya? Kalau ada orang ditanya, ini anak siapa? Jawabannya apa ibu? Pasti dia akan berkata, ada ibnu fulan. Ini anaknya si fulan. Ini anaknya fulana. Berarti sesungguhnya masyarakat itu memuji anak-anak kita karena orang tuanya. Sebaliknya wallahi, demi Allah, ada orang berbuat kejahatan, ada anak berbuat kenakalan, pasti dia akan bertanya, ini sebenarnya anak siapa? Itu fitrah manusia. Di sekolah itu ibunda sekalian, kalau kita mengajar anak-anak, kemudian anaknya sedikit apa? Agak beling atau nakal begitu, saya selalu katakan kepada gurunya, panggil orang tuanya, kita mau tahu siapa orang tuanya. Karena kesalahannya bukan pada anak, pada siapa? Orang tua. Apa yang selama ini dilakukan orang tuanya? Oh, mungkin orang tuanya, maaf, ketika dia mendatangi istrinya nggak berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Oh, dia salah, berarti dia harus istighfar. Atau doanya keliru, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Harus dinasihati. Ini saya sampaikan memang karena terjadi Bu, ketika teman saya baru nikah, pagi-pagi sudah ketuk rumah, berteriak-teriak, gimana Pak Abdurrahman? Kenapa ya akhi? Salah doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Saya bilang istighfar ya akhi. Ala kulli ibunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami katakan dalam masalah ini, jadi orang tua itu penting, dia figur bagi anak-anaknya. Anda akan jumpai anak Anda bangga ketika anak Anda menjumpai orang-orang berkata, Masya Allah, fulan saleh, Masya Allah, fulan alim, Masya Allah, fulan sidqun fil lisan.
anaknya akan senang. Itu orang tuaku itu orang tuaku itu. Masya Allah, fulan syarik, Masya Allah, fulan koruptor. Maka anak akan kecil hatinya. Anak tidak mau bergaul dengan masyarakat karena tingkah orang tuanya. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Nah, ikhwati. Jadi apa yang sekalian? Kedua ini penting karena kesolehan anak itu bisa didapat dari kesolehan siapa? Orang tuanya. Kalau begitu, ini nasihat penting buat para lelaki. Bila Anda menginginkan anak-anak yang soleh dan menjadi orang tua yang soleh, pilihlah pasangan yang soleh atau soleha. Ustaz sudah nikah nih Ustaz, ya disolehkanlah, diperbaiki istrinya. Kalau ibu-ibu diperbaiki suaminya, dinasihati, bahu-membahu untuk saling memperbaiki diri. Karena dalam Islam tidak ada kata terlambat selama nyawa belum sampai di kerongkongan orang tersebut. Nabi yang mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama hamba itu nyawanya belum sampai di kerongkongannya. Sekarang faktor yang lainnya. Kita singkat, ini bukunya tebal Ibu, tapi kita singkat. Di antara faktor yang bisa menjadikan baik anak untuk dididik, apa itu? Ayyura'i qabla ayyuladu. Ini penting buat ibu-ibu, melindungi anak sebelum dilahirkan. Mintakan perlindungan kepada Allah sebelum dilahirkan. Caranya tadi itu. Sebelum Anda menikah, memperbanyak doa, Rabbana blana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sebelum Anda punya anak, perbanyak ucapan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Ini doanya seorang ayah kepada istrinya. Seorang lelaki kepada istrinya. Bapak-bapak, syariatnya kalau laki-laki itu baru menikahi seorang wanita, dia datang menjumpainya, pertama kali dilakukan apa Bapak? Pegang ubunnya. Dipegang itu ubun-ubunnya. Lalu doakan, Allahumma ya Allah, inni as'aluka khairaha, aku meminta kepadamu yang baik yang datang dari istriku ini. Wa khaira ma jabalta 'alaiha, dan semua kebaikan yang telah kamu ciptakan ada pada istriku ini. Wa a'udzubika min syarri, aku berlindung dari kejelekannya denganmu. Wa min syarri ma jabalta 'alaih, dan kejelekan-kejelekan yang telah kamu ciptakan ada pada istri ini. Ini ibu enggak boleh tersinggung ya kalau didoakan begini. Karena ini doa yang baik supaya istrinya menjadi salihah. Diperlindungkan sebelum anak itu lahir. Ketika dia mau mendatangi istrinya, dia mengucapkan bismillah Allahumma jadibna syaitan wa jadib syaitan ma razaqtana. Ketika anaknya dalam perut ibunya, maka dia mengucapkan Allahumma ij'al dzurriyyati dzurriyyatan salihan muqimas shalah imaman lil muttaqin. Doa sama Allah, terutama ketika janin dalam perut ibunya belum mencapai usia berapa bulan? Sebelum berapa bulan ibu-ibu? 4 bulan. Karena penentuan takdir bagi anak itu di usia berapa? 4 bulan dalam kandungan ibunya. Doa yang banyak. Doa bisa merubah takdir yang tadinya buruk menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lahir, Nabi menganjurkan mengucapkan u'iduka. Kalau anaknya ibu-ibu kembar 2, u'idukuma. Kalau kembar 5 atau lebih daripada 2, u'idukum. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa min kulli ainil lama. Kapan diucapkan ibu? Siapa yang tahu kapan diucapkan ibu? Ketika baru dilahirkan? Berapa kali mengucapkannya? Mengucapkan kalimat u'iduka bikalimatillahi tammah kepada anak itu tiap hari, tiap saat. Jangan cuma ketika baru melahirkan. Rasulullah itu memperlindungkan Hasan dan Husain dengan mengucapkan u'idukuma tiap hari. Karena boleh jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu nakal karena gangguan setan. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian anak usia 5 tahun dia bisa melihat jin yang menampakkan diri dalam bentuk wujud yang tidak aslinya. Karena mungkin orang tuanya nggak suka memperlindungkan dia. Malah orang tuanya bangga, Ustaz, anak saya bisa melihat jin. Apa namanya itu ibu?
lupa saya anak ini seperti ini, namanya apa begitu. Malah orang tuanya bangga. Loh itu malah kekurangan, itu penyakit yang mesti anak diperlindungkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sekarang kita singkat faktor yang berikutnya, yaitu faktor pendidikan yang baik. Puji anak, jangan benci karena kekurangan yang ada padanya. Dipuji. Kadang-kadang ibu-ibu kita diuji oleh Allah, punya anak yang mungkin berbeda dengan anak orang lain. Ya mungkin anak sebagian orang 3 tahun udah lancar bicara, ternyata ini anaknya sudah 4 tahun kurang lancar. Jangan dikecilkan hatinya. Mungkin sebagian anak rambutnya tidak tebal rambutnya, seperti rambut-rambut anak yang lainnya. Jangan dipuji, jangan dicela, dipuji dia, disanjung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap-tiap melihat anak, dia berkata kepada anak-anak itu, barakallahu fikum, innaka antum fi khairin, khalaqakumullahu ta'ala li syai'in. Nah, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahi keadaanmu. Allah menciptakan dirimu sendiri, Allah lah yang menciptakan kamu, dan Dia ciptakan ada tujuan segala sesuatu yang Allah inginkan dengannya. Artinya ibu dan sekalian, puji anak-anak yang puji. Kalau anak kita dalam kondisi apa? Minder. Bunda, saya sekolah di sana malu. Kenapa? Teman-teman di sana hafal Quran sudah 3 juz lah. Saya baru mulai dari kitab Iqra. Beritahu, ya kamu kan baru. Kamu lebih pintar daripada mereka. Bagi ibu, kamu lebih baik dibanding mereka. Puji. Anak ini akan tumbuh kebaikannya. Jangan suka mencela masalah khalq. Khalq itu artinya penampilan, Bu. Jangan ya, Bu ya. Ibu-ibu nggak boleh, nah bunda ini putih loh, ayahmu kuning, lah kamu kok coklat misalnya. Jangan seperti itu. Nah, bunda ini rambutnya lurus, abimu rambutnya bagus, kok kamu ngeruwel misalnya. Lah jangan katakan demikian. Hendaklah engkau mengatakan subhanallah, maha suci Allah, ma khalaqallahu ta'ala syai'an abasa. Nggak mungkin Allah ciptakan sesuatu dengan sia-sia. Nah, bunda suka kamu punya rambut yang indah, kulit yang baik, masya Allah. Disanjung, dipuji. Boleh jadi anak kita diuji dengan anak yang maaf mungkin memiliki kekurangan. Tapi bunda lihat, ibu perlu membaca buku-buku seperti salah satu buku yang ditulis oleh Ustadz Farid Gosim Anus. Buku bagus, beliau menceritakan tentang salah seorang anak yang tidak bisa berjalan, tapi dia punya jasa yang banyak sehingga membuat orang-orang yang bisa berjalan lebih menghargai dia yang tidak bisa berjalan. Disanjung, dipuji, dicari jalan-jalan untuk bisa meyakinkan dirinya bahwa kekurangan dari segi jasad tidak mengurangi pandangan Allah kepada dirinya. Bacakan hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak memandang jasadmu, wala ila amwalikum, harta bendamu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kebaikan dan ketulusan hatimu, wa a'malikum, dan amal soleh yang kamu lakukan. Setelah akhir ibu-ibu, kemudian ini sebenarnya banyak, termasuk di sini hal-hal yang mempengaruhi pendidikan, yakni orang tua memperhatikan perilaku anak terhadap saudara laki-laki dan perempuan. Misalnya ibu-ibu perhatikan, anak laki-laki nggak boleh tidur bersama dengan anak perempuan. Batasnya usia berapa ibu? Mumayyiz. Usia mumayyiz. Mumayyiz itu artinya kalau anak ibu ditanya, nak tangan kanan mana? Dia angkat tangan kanan. Mana tangan kiri? Dia angkat tangan kiri. Itu namanya mumayyiz. Jadi kalau dibilang nak makan dengan tangan kanan, maka dia menjawab tangan kiri juga bagus, berarti bukan mumayyiz. Nah, kalau anak itu sudah mumayyiz, nggak boleh Bu dikumpulkan laki-laki dan perempuan tidur di satu tempat tidur, tidak boleh. Tempat tidurnya harus dipisahkan. Nah, lalu perhatikan bagaimana pergaulannya, siapa temannya. Karena Nabi kita berkata, al-mar'u ala dini khalilihi. Anak itu tergantung dengan agama, orang itu tergantung dengan agama temannya. Gak boleh ibu biarkan anak-anak itu berteman dengan semua orang. Lalu ibu berkata, nak bertemanlah kepada semua orang, yang penting kamu bisa jaga diri. Salah Bu, keliru.
Anak-anak belum bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Orang tua yang harus mencontohkan, karena temanmu yang itu penampilannya tidak sunnah. Dia pakai anting-anting, rambutnya jegrik ke atas, celananya sempit, pakai tato, itu dilaknat oleh Allah perbuatannya, bukan orangnya. Jangan tiru dia. Kalau bisa nasihati orang itu, kalau tidak bisa tinggalkan, cari teman yang lainnya. Demikian. Tadi barusan kami ditelepon oleh seorang teman mengeluhkan tentang anaknya. Tadinya anaknya rajin menghafal Quran, anaknya rajin membaca kitab-kitab hadis, salat berjamaah. Baru kuliah 2, 3, 4 bulan berubah, tidak pernah ke masjid, Qurannya tidak pernah dibuka. Lalu saya tanya, temannya siapa? Ya, temannya seperti itu. Nah, ini penting Ibu. Teman mempengaruhi siapa? Pendidikan si anak. Lalu beliau juga menyebutkan di sini, beliau sekalian rahimanillah, tidak boleh memata-matai anak, kecuali pada perkara yang berkaitan dengan agama. Anak jangan terlalu dimata-matai. Maksudnya ditanya sampai sedetil-detilnya. Ya, kalau nak dari mana? Dari masjid. Sudah cukup, percaya, dari masjid. Nah, dari mana? Majelis ilmu. Cukup. Nah, siapa ustadznya? Fulan. Cukup. Kecuali Anda melihat ada tanda-tanda di sana itu bahwa si anak berdusta. Maka firman Allah yang menyebutkan wala tajassasu, jangan kamu saling memata-matai. Ini tidak berlaku. Anda boleh memata-matainya kalau memang dijumpai ada qarinah, ada bukti-bukti bahwa anak ini perlu dimata-matai. Diselidiki maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu sekalian, tidak boleh membiarkan anak khalwat. Apa itu khalwat? Iya. Mungkin Anda tidak menjumpai anak Anda khalwat duduk berdua, tapi biasa anak-anak itu khalwat menggunakan media sosial. Hati-hati Ibu. Anaknya perlu ditanya siapa temannya di media sosial. Kalau anak sudah mulai pegang handphone, ada orang tuanya nggak peduli megang, ditanya itu lagi ngapain? Apa handphonenya lebih mulia dibandingkan wajah ibunya, kan begitu? Atau wajah ayahnya? Ditanya, dinasihati. Jangan sampai anak wanita Anda khalwat, karena khalwat itu pangkal perbuatan zina. Khalwat pangkal kesengsaraan bagi anak-anak wanita kita. Haramkan khalwat ini sebagaimana Allah dan Rasulnya mengharamkannya. La yakhluwana rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh laki-laki berdua dengan perempuan kecuali bersamanya ada hubungan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir dari paling yang terakhir, beliau mengingatkan di sini, perhatikan pendidikan anak dari sisi apa yang dia lihat. Ini penting Ibu. Kita kadang lalai, anak dididik melalui media televisi. Ibu-ibu datang taklim, bagus, baik. Tapi karena tidak ingin direpotkan, sungkan bawa anak ke masjid, nanti sibuk, anaknya ditaruh di rumah. Dikasih apa Ibu? Tontonan televisi, Tom dan Jerry. Coba Ibu lihat isinya Tom dan Jerry itu. Ada kelemah lembutan Bu? Nggak ada. Isinya bohong, tipu daya, kasar. Si Tom mukul si Jerry, Jerry nipu si Tom. Jadi yang ditonton itu tukang tipu dan tukang pukul. Lalu kan kartun saja lah Ustaz. Dampaknya yang perlu kita ketahui. Makanya kalau ibu-ibu jumpai ini ada ikhwah yang bercerita kepada saya, anaknya yang kecil dimasukkan kulkas sama adiknya Bu. Disimpan dalam kulkas, Masya Allah. Ayahnya bingung di mana dijumpai, ternyata dalam kulkas. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia lihat, saya lihat si Tom masukkan jari ke kulkas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini contoh. Jadi jangan dibiarkan anak-anak nonton apa? Film-film yang tidak bermanfaat seperti itu, jangan. Nah, jangan diajak nonton sinetron, jangan. Ke masjid dibawa, kalau untuknya seperti itu ditinggalkan. Kemudian jangan dititipkan kepada baby sitter tanpa ibu ketahui akhlaknya bagaimana. Nah, kalau babysitternya tidak pakai jilbab, bagaimana mungkin dia akan meniru ibunda sekalian? Dia waktunya lebih banyak dengan babysitter. Sampai Anda yakin bahwa babysitternya mengetahui tentang agama, akhlak yang baik dan seterusnya. Saya rasa ini ringkasan saya dari kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna, yani wa ta'ifatum min nasaihil adba, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Saya sangat berangan-angan buku ini dibahas secara berurutan. Dan insyaallah buku ini akan kami bahas di sekolah Madrasah Cahaya Ilmu.
Ini terbuka buat umum bagi ibu-ibu yang mau ikut kajian ini. Nanti silahkan hubungi kepala sekolahnya yang di Ustaz Abu Layla. Saya rasa itu ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, walillahil hamd. Khalas? Ayo. Ini ada beberapa pertanyaan, saya akan jawab yang bisa saya jawab, yang tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Bagaimana peran ayah yang berada jauh dari keluarga, misalnya kerja di sebuah tempat yang jauh begitu, dalam pendidikan anak, sementara ayah bertemu dengan keluarga hanya 2 bulan sekali? Yang pertama, kewajiban bagi si ayah memberikan nafkah yang halal. Mungkin ia tidak bisa memberikan pendidikan dalam bentuk lafaz, tapi dia bisa membantu pendidikan yang diberikan oleh si ibu atau istri dari ayah tersebut dengan harta yang halal. Karena harta yang halal itu mencerdaskan akal. Imam Syafi'i ditanya, ayyu syababin qaswatu qalbi rajulin hatta la yastati'u ay yaqbalu ma jaa min nurillahi ta'ala, qal tu'matul haram. Yani tu'matul muharramat. Apa yang menyebabkan hati keras, susah menerima pendidikan atau cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, makanan-makanan yang tidak halal. Kedua, peran ayah memotivasi istrinya, memotivasi ibu dari anak-anaknya agar bersemangat mencari ilmu agama, yakni memberi fasilitas, memudahkan bagi istrinya datang ke majelis ilmu. Ya, diberi fasilitas, jangan malah dipersempit. Tidak boleh seorang ayah berkata, kamu nggak boleh ke majelis ilmu sana, tunggu sampai saya datang. Ya, kalau datangnya 2 bulan sekali, maka dia jauh dari ilmu. Dia harus membolehkan istrinya keluar rumah, membawa anak-anaknya datang ke majelis ilmu. Yang ketiga, bapaknya atau ayahnya ini menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga yang terpercaya, dengan harapan lembaga itu bisa mewakili walaupun tidak keseluruhan dari apa yang ia inginkan, yang mendidik di atas sunnah, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini peran yang bisa dia sampaikan, dan yang paling penting dia berdoa kepada Allah. Karena Nabi kita berkata, doa rajulin li akhihi ghaibin, doa seorang hamba untuk saudaranya yang tidak terlihat di sisinya mustajabun, dikabulkan oleh Allah. Berarti bapak tadi itu mesti banyak-banyak doa di tempat yang jauh agar anak-anaknya bisa dididik oleh istrinya dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Soal berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanya, bagaimana menjawab dengan tepat pertanyaan anak tentang Allah? Anak saya bertanya, apakah Allah raksasa yang besar? Kita jawab, ibu dan sekalian, nah, raksasa itu manusia, raksasa itu makhluk atau khalik? Anak akan bertanya, apa makhluk, apa khalik? Khalik artinya pencipta, makhluk artinya yang diciptakan. Maka dia mengatakan, ya, raksasa yang besar itu makhluk. Kita akan jawab, Allah itu khalik. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau engkau bertanya apakah Allah raksasa yang besar, Allah itu maha besar, tapi bukan raksasa yang besar. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nanti anak akan bertanya, apakah Allah bisa dilihat? Jawab, bisa. Tapi bila kita sudah meninggal dunia, nanti dibangkitkan di hari kiamat. Kalau kita beriman, kita balik bertanya kepadanya, nak, kamu ingin melihat Allah? Ya.
solehkan dirimu, jadikan dirimu beriman. Kelak bila kamu meninggal dunia, engkau bertemu dengan Rabbmu. Nanti kalau sudah ketemu Rabbmu, kabari ibumu. Paham ibu? Katakan begitu. Nanti kalau kamu suatu saat sudah dewasa, ibumu meninggal dunia, ternyata kamu bertemu dengan Tuhanmu, kamu soleh, tolong beritahu ibumu. Insya Allah itu menjawab pertanyaan buat anak Anda. Insya Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, berikutnya bagaimana cara mengendalikan emosi saat anak tidak mau mendengarkan kata-kata atau nasihat dari kami? Pertama, ada banyak caranya, Bu. Yang pertama, kasratut ta'awud, memperbanyak ta'awud. Karena Nabi kita mengatakan innal ghadaba minasyaiton, kemarahan itu datang dari bisikan setan. Kalau ibu-ibu muncul kemarahannya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham? Terus ucapkan itu, jangan berhenti. Yang kedua, seperti Nabi SAW mempraktekkan, tidak melihat wajah orang yang dia murka dengannya. Nabi sangat sedih ketika paman beliau Hamzah meninggal dunia. Yang membunuhnya namanya Wahsy. Si Wahsy dengan takdir Allah masuk Islam. Tiap kali datang ke majelisnya Nabi, dia duduk di hadapan Nabi, Nabi teringat dengan Hamzah. Nabi sedih. Maka Nabi menganjurkan Wahsy kalau duduk jangan di depan, di samping kanan kirinya Nabi atau di belakang, supaya Nabi tidak melihat, tidak tumbuh rasa kebenciannya. Berarti kalau ibu-ibu lagi marah sama anak, merem ya Bu ya. Atau lihat yang lainnya. Apa itu? Lihat Quran. Ini mau marah nih, ambil Quran, baca Quran. Insya Allah akan menenangkan hati. Kemudian lapatkan kebaikan seperti yang tadi Bu, seperti yang dicontohkan oleh ibunya siapa tadi? Syekh Sudais. Semoga engkau dijadikan imam di masjid-masjid yang mulia dan seterusnya. Ibu doakan demikian. Kedua, bagaimana cara agar kita sebagai orang tua bisa menjadi sahabat bagi anak? Salah Bu, jangan menjadikan anak sahabat, anak jadikan anak. Ini psikologis yang salah. Saya sering menyampaikan bahwa sebagian para psikolog berkata, orang tua yang baik adalah orang tua yang menjadi sahabat bagi anaknya. Salah. Nanti dia tidak bisa mendudukan antara orang tua dengan anak. Yang benar, orang tua harus mempahamkan kepada anak dia adalah orang tua yang bukan musuh baginya. Kenapa? Dinamakan walid li'annahu yulidu wa yuwaddiduhu. Dia disebutkan walid karena dia itu melahirkan dengan penuh kasih sayang. Pahamkan kepada anak, "Nah, aku orang tua bukan musuh bagimu. Aku ini menyayangimu." Jadi jangan punya pendapat kita ini jadi sahabat bagi anak. Salah, keliru. Karena sebagian psikolog berkata biasanya kalau pas sahabat lebih terbuka. Ini juga ini salah satu bentuk filsafat yang salah. Karena dalam Quran dan Sunnah Allah memerintahkan anak itu mendudukan orang tua sebagai orang tua. Orang tua mendudukan anak sebagai apa? Anak, bukan teman. Bukan teman. Jadi ibu jangan paksakan dirinya untuk menjadi teman bagi anak, tapi jadi orang tua bagi anak. Anak jadi orang tua bagi anak menjadi anak bagi orang tuanya, maksud saya. Wallahu taala a'lam bishawab. Gimana didudukan? Ibu sayangi, ibu cintai. Gimana caranya Ustaz? Banyak. Nabi itu ibu caranya untuk menumbuhkan rasa cinta, bawa hadiah. Coba ibu anaknya sering dikasih hadiah. Setelah itu kemudian diberi apa? Sanjungan. Kemudian diajak ke tempat-tempat yang baik. Insya Allah dia akan memuliakan. Insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian bagaimana cara mengajak suami agar mau pergi ke kajian? Kalau ini kayaknya ibu-ibu lebih tahu deh caranya dibandingkan apa? Saya. Ya, nah demikian. Kalau saya biasanya kalau membujuk istri saya ya saya cium dulu Bu. Ya kalau ibu-ibu membujuk suaminya coba dicium, insya Allah suaminya mau. Nggak suka dicium Ustaz, diruqyah. Suaminya nggak suka dicium, diruqyah ya Bu ya. Jadi caranya ibu lebih tahu lah ya, insya Allah. Bagaimana cara memberi nasihat kepada sunnah? Kalau ini insya Allah Bu, cara memberi nasihat kepada suami. Yang pertama, cari segala sesuatu yang bisa membuat hatinya merasa suka. Nabi berkata, tahadu tahabu.
Salinglah kamu memberi hadiah, niscaya kamu akan saling menyukai, mencintai. Nasihat saya buat ibu, kalau ibu orang kaya, coba suaminya dikasih mobil, pasti dia akan mau ibu ajak kemana-mana. Kasih rumah, dia mau. Wah, kegedean ini Ustaz. Ya udah, kasih rumah-rumahan. Ala kulil umat, ibu beri sesuatu yang menyenangkan hatinya. Kedua, ibu dan sekalian, kalau mau menasihati suami, cari waktu yang munasib. Kata Imam Ahmad, waktu yang paling tepat menasihati suami itu bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Maksudnya Imam Ahmad, bangunkan di tengah malam. Suamiku bangun, ada yang mau aku bicarakan. Ya, jam 4 pagi begitu ibu. Insya Allah itu akan menasih baginya. Kemudian selanjutnya, cara menasihati suami yang lainnya dikatakan oleh para ulama, cara yang paling baik adalah ketika seseorang setelah mereka itu ba'dal ghada, habis makan. Jangan ketika makan dinasihati, ini cara salah bu. Kadang-kadang ibu-ibu sambil nyuguhkan makanan dinasihati suaminya, nggak jadi makan dia. Biarkan dia makan sampai kenyang, kemudian diberi nasihat. Yang paling penting daripada itu, Anda tugasnya menyampaikan. Jangan dipaksakan. Jangan paksakan suami Anda. Kalau sudah Anda sudah Anda nasihati, dia belum berubah, nasihati lagi berulang-ulang. Misalnya seorang suami suka menjelekkan anak sendiri. Dia berkata, "Kamu ini kok cengeng, kamu kok malas." Ini disampaikan kepada seperti yang tadi saya sampaikan, memberitahu suaminya. Hati-hati, di lafaz itu bisa menjadi doa. Itu bisa mengecilkan hati suaminya. Semisal itu. Doa apa yang dibacakan ke anak agar anak mau mendengar orang tua? Doa yang pertama, Allahumma ighfirli ya Rabbi. Allahumma ighfirli ya Rabbi. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ampuni dosaku. Terus ibu baca ini. Astagfirullah. Inni kuntu dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru kemudian ibu berkata, "Ya Allah, ampuni dosa anakku, beri hidayah dia, jadikan dia orang yang mendapatkan kesempatan masuk surgamu," dan seterusnya. Ibu doa dengan bahasa Indonesia semau ibu. Kadang orang tua harus berteriak dulu agar anak mau mendengar. Ya, ini sama dengan mendidik anak. Bu, ibu kalau berteriak kepada anak, jangan salahkan kalau suatu saat dia manggil ibu, "Bu," teriak. Karena ibu ketika memanggilnya dengan apa? Teriakan juga. Jangan bu, jangan. Ajarkan anak Anda dengan kelemah lembutan. Insyaallah ini banyak banget. Sampai jam berapa ya bu ya? Sampai jam berapa ya kawan? Baik. Apabila orang tua mengatakan, "Nak, kamu ini malas, nakal, tukang tidur," apakah perkataan ini termasuk doa? Bisa jadi. Bisa jadi. Maka jangan ucapkan kalimat-kalimat, "Nak, kamu ini malas." Kalau tidak, kalau mau ucapkan jangan malas. Itu baru benar. Nak, jangan malas. Nak, jangan nakal. Jangan jadi tukang tidur. Benar. Ustaz, katanya kita nggak boleh mengucapkan kalimat jangan. Kata siapa? Lawang dalam Quran saja diselafatkan, "Ya bunai la tusyrik billah." Nak, jangan kamu menyekutukan Allah. Pakai kalimat jangan tidak? Pakai kalimat jangan tidak ibu? Berarti boleh. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau ibu mengatakan kamu ini malas, itu berarti mendoakan kemalasan. Karena ada sebagian orang tua mengatakan ini bukan termasuk doa. Tidak, itu termasuk kalimat yang bisa menjadi sebab doa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Kemudian Ustaz, semoga engkau diberkahi Allah, semoga Anda juga diberkahi oleh Allah. Anak-anak masih 6 tahun, punya teman di rumah yang orang tuanya fasik, suka jualan togel. Togel ya ini. Ana melarang keras anak-anak bermain dengannya. Tapi anak ini biasa ikut sholat berjamaah kalau anak-anak ke masjid. Kalau anak-anak ke masjid, bagaimana sebaiknya sikap anak? Berarti ibu jangan melarang bermain dengan anaknya. Karena anaknya orang itu tidak punya apa? Dosa. Apalagi anaknya tadi itu mau diajak soleh. Berarti ibu ajak anak orang itu berteman dengan anak ibu, diajari kebaikan. Di rumah ibu ajarkan baca Quran. Di rumah ibu ajarkan judi itu hukumnya apa? Biar nanti anak ini menasihati siapa?
Tapi ibu jangan bilang sama bapakmu ya, haram jualan togel. Jangan begitu. Ajari saja bahwa judi itu hukumnya haram, tidak boleh memakan makanan yang haram itu akan menyebabkan kerusakan di dunia dan di akhirat. Nanti biar anaknya memberi nasihat kepada siapa? Orang tuanya. Karena ibu sekalian, dulu anak-anaknya orang musyrik berteman dengan anak-anaknya kaum muslimin, kemudian mereka mengenal Islam, lalu menjadi sebab orang tuanya masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali ibu jumpai anak itu akhlaknya buruk. Bagaimana bila saat marah terlanjur berkata buruk kepada anak? Taubat ibu, taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalimat itu tidak menjadi sebab keburukan buat anaknya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum mencapai kerongkongannya, nyawanya. Bagaimana seharusnya seorang ibu untuk membiasakan lisannya untuk mendoakan yang baik buat anaknya? Untuk membiasakan doakan yang baik berarti ibu harus membiasakan mendoakan diri sendiri dulu. Ibu harus sering mengucapkan Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni wa ahli, Allahumma ighfirli warhamni wa kadzalika irhamni waghfirli akhi li ahli. Bahasa Indonesia aja enggak apa-apa ibu. Ya Allah ampuni aku, ya Allah aku bertobat kepadamu. Ampuni aku dan juga keluargaku. Harus sering dilatih diucapkan tiap saat, tiap keadaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kadang ibu tidak sadar mengucapkan kata-kata yang tidak baik saat anaknya susah untuk diingatkan ketika melakukan kesalahan. Ketika ibu terlanjur mengucapkan seperti yang tadi saya sebutkan, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan Bu, bagi kita ketika menjumpai anak kadang demikian, cepat-cepat koreksi diri ya Bu ya. Jangan-jangan makanan saya hari ini haram. Jangan-jangan saya tadi berbuat maksiat sama Allah. Jangan-jangan saya tidak berbakti sama orang tua saya sudah lama. Jangan terus ibu pertanyakan kepada diri, jangan-jangan ada dosa. Sebagaimana kalau anak laki-laki dan perempuan tidur di satu kamar, tapi beda tempat tidur, boleh Bu, asalkan dipisah sehingga tidak terlihat apa? Aurat. Tempat tidurnya dipisah, mereka tidur ditutup pakai apa itu namanya Bu? Satir ya. Seperti ini Bu, satu ruangan nggak apa-apa, giliran mau tidur ditutup aja pakai satir. Atau tempat tidurnya dipisahkan, dia tidur pakai apa? Selimut yang berbeda, dari tempat tidur yang berbeda juga. Ini boleh, nggak apa-apa Ibu. Nggak boleh satu tempat tidur, itu nggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana ketika anak sudah dewasa tapi tidak mengikuti ketentuan Allah? Apakah orang tuanya masih bertanggung jawab untuk atas diri anak? Kalau pertanyaannya apakah orang tua wajib memberi nasihat dia? Iya Bu. Sampai kapan Ustaz? Sampai orang tuanya dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala atau sebaliknya. Karena mendakwai dan menasihati anak tanggung jawab orang tua. Nabi Ibrahim ketika putra beliau Nabi Ismail sudah menikah, Ibrahim datang ke rumahnya. Dia melihat apa sih yang dilakukan oleh anak dan istrinya, anak dan menantunya. Ketika menyimpang dinasihati terus. Ustaz, apakah orang tuanya kena dosanya? Ya tidak. Kalau orang tua sudah menasihati terus menerus ternyata anak yang menyimpang dari kebenaran, Allah berfirman wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tidak dibebankan kecuali atas pelakunya. Wallahu a'lam. Kalau seorang ibu sibuk pengajian, ini dia. Biasanya yang tanya ini suami ini kayaknya. Seorang ibu sibuk pengajian dan kesibukan yang lain, menghafal, pulang masih mengerjakan PR di pengajian, pekerjaan lain sehingga anak rumah tidak terurus. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Ini ibunya salah. Ibu-ibu, pengajian tidak menghalangi mengatur rumah tangga. Bu, kalau ngaji jangan seminggu 14 kali, banyak banget. Ibu itu kalau ngaji seminggu 3 kali udah cukup Bu. Cukup seminggu 3 kali, banyak sudah itu. Amalkan dulu yang sudah dikajikan itu. Harusnya ibu dan sekalian pandai mengatur waktu. Ilmu mana yang paling penting? Tauhid sudah dipelajari. Fikih wanita dipelajari cukup. Tinggal sekarang dipraktekkan kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Salah. Saya mendengar nasihat Imam Al-Utsaimin, keliru kalau ada seorang wanita dengan alasan belajar lalu meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga. Ini nggak boleh.
Afwan Ustaz, mohon info judul buku yang dibahas pada pagi hari ini. Tarbiyatul Abna, bagaimana Nabi mendidik anak. Dalam bahasa Arabnya Fiqhu Tarbiyatil Abna, yakni fikih pemahaman cara mendidik anak. Penulisnya Syekh Mustafa Al-Adawi, penerbitnya Pustaka Media Hidayah. Kemudian bagaimana menghadapi anak remaja yang sudah terlanjur mengenal kehidupan duniawi, dikarenakan orang tuanya baru mengenal dan mempelajari ilmu agama. Sebagaimana ibu baru mengenal ilmu agama, kenalkan sekarang anaknya dengan ilmu agama. Gimana caranya Ustadz? Diajak. Nah, Abi, Umi tidak meminta banyak. Tolong antar Abi ke tempat pengajian, temani di samping Abi. Nah, temani Umi ke pengajian, duduk di samping Umi. Ibu jangan mengatakan, "Nak, ayo ngaji." Jangan. Ibu minta ditemani datang ke majelis ilmu. Nanti cepat atau lambat hatinya akan tersentuh, insya Allah. Dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibu sekalian, jika kita selalu sholat hajat untuk anak di setiap ba'da maghrib atau setelah tahajud, apakah bisa Pak Ustadz? Bu, sholat hajat nggak ada dalilnya. Ibu kalau mau mendoakan anak tiap sholat, Bu, wajib maupun sunnah, ketika ibu sujud ibu doa, "Ya Allah, tolong beri hidayah buat aku dan anakku. Ya Allah, tolong berikan kebaikan buat anakku." Ucapkan dalam sujud ibu-ibu dan tasyahud akhir sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau pakai rambut kita untuk dijadikan punuk onta, boleh nggak Ustaz? Oh, maksudnya boleh nggak Ustaz rambutnya digelung gitu ya Bu ya, disanggul lalu diletakkan di atasnya, kemudian berjalan terlihat oleh manusia sanggulnya? Ya nggak boleh Bu. Tapi kalau pertanyaan ibu-ibu, gimana Ustaz? Rambutnya saya kunci lalu saya pakai jilbab, ya boleh. Yang penting jangan ditampak-tampakkan seperti punuk onta. Nah, Nabi mengatakan nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun rusuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah. Wanita ahli neraka itulah wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalannya melenggak-lenggok, di kepalanya biasanya ada seperti punuk onta yang mereng, sanggul. Tahu Ibu? Nah, bagaimana menjawab pertanyaan anak yang menanyakan Allah lagi ngapain sekarang? Nah, ini pertanyaan yang benar ini. Kalau ada orang mengatakan Allah lagi ngapain? Jawab, fa'alun lima yurid. Allah lagi berbuat apa yang dia mau. Yang dia mau apa? Yang dia mau kamu tunduk dan patuh kepada Rabbmu. Paham Ibu? Apa Ibu bisa lihat? Oh tidak, Allah itu gaib. Tapi Allah memberitahu dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid. Allah sedang berbuat apa yang Allah maui. Demikian. Gimana cara mengetahuinya? Nggak bisa, karena dia gaib. Nah, tidak setiap yang gaib bisa dilihat. Loh kok gitu Mi? Iya, coba saya tanya kepada Anda. Katakan begitu kepada anak Anda. Nah, bisa merasakan sejuknya angin yang berhembus? Iya. Pernah ngelihat angin? Enggak. Suka enggak angin yang berhembus? Suka. Begitulah Allah. Ia memberimu rezeki tanpa engkau mengetahui. Maka bersyukurlah kepada Rabbmu tanpa harus menuntut mengetahui di mana bagaimana jasad atau bentuk Rabbmu. Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu sekalian, masih ada waktu? Banyak banget ini, Masya Allah. Bagaimana cara mendidik dan cara bersikap kepada anak remaja, terutama di zaman sekarang di mana kemaksiatan dianggap hal biasa. Tadi ibu sekalian saya terangkan panjang lebar tadi itu. Salah satunya jadi kedua ya Bu ya. Jadikan diri Anda sebagai contoh. Kalau Anda sudah mencontohkan kebaikan, insya Allah anak Anda akan baik. Adakah doa buat anak perempuan yang sudah remaja, tapi dari tingkah lakunya seperti lebih menyukai sesama jenis? Bu, kalau ini terjadi, nasihat kami segera anak yang seperti ini dibawa kepada orang yang tahu agama, agar ia dinasihati. Mungkin dia tidak tahu ancaman-ancaman Allah tentang hal itu sebelum sampai melangkah jauh. Kadang seorang wanita menyukai wanita karena psikologis dia yang dia jumpai dalam kehidupannya. Nah, ini sulit berubahnya kecuali dengan izin Allah, tentu saja dengan cara dibawa kepada orang-orang soleh supaya orang soleh ini menasihati, mengarahkan kepada jalan yang baik. Kalau doa yang ibu sanggup lafadzkan, Bu. Ibu bisanya mengatakan, ya Allah, jauhkan anakku dari sikapnya kaumnya Lut.
Ya Allah, jauhkan anakku dari sikapnya kaumnya Lut. Ibu minta terus kepada Allah Ta'ala. Yani kaum Lut itu kaum yang menyukai sesama apa? Jenis. Ustaz, apakah boleh memaksa anak untuk mengaji dan belajar agama? Sebelum saya jawab, saya balik bertanya, ketika dipaksa dia mau ngaji nggak ibu? Ketika dipaksa dia mau belajar tidak? Kalau mau berarti paksa dia. Tapi kalau seandainya dipaksa dia nggak mau ngaji, malah memberontak, maka malah dia lari, maka kalau itu yang terjadi, ibu datangkan orang untuk memberi nasihat dia, beri hadiah dan sebagainya. Kesimpulannya, memaksa kalau membuat dia menjadi lebih baik, itu hukumnya menjadi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bila suami dan istri tidak kompak? Wah, ini anak membela ibu marah. Gimana ini? Anak membela ibu marah dan bapak yang marah pada anak. Terus anak lari ke teman-teman yang tidak sholat. Ini saya bingung bertanya. Mungkin maksudnya bapak ibunya nggak kompak. Bapaknya marahin anaknya, ibunya belain anaknya. Sebenarnya ini kompak, Bu. Kalau ada orang mengatakan bapaknya marahin anaknya, ibunya belain anaknya, itu kompak. Kalau dua-duanya marahin anaknya, kemana anaknya mau lari? Kemana dia akan lari? Dia akan lari ke teman-temannya. Jadi benar kalau seandainya bapaknya itu memarahin anaknya, ibunya membela anak dalam artian bagaimanapun nak, engkau anakku. Tapi kalau engkau mematuhi orang tuamu, itu benar. Ibu bela anaknya dan ibu membenarkan siapa? Suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, ada orang tua meninggal. Setelah dikubur, anak-anak bongkar tasnya. Lalu menemukan surat yang isinya, anakku A, kamu nggak pernah ngasih uang aku. Allahu musta'an. Padahal aku nggak punya uang. Anakku B, kamu nggak pernah kasih uang aku, padahal aku nggak punya uang. Semua anaknya disebutkan satu persatu. Saya berkata kepada anak-anaknya, taubat sama Allah. Ini keluh kesah bapak atau orang tua. Bu, ini nasihat. Kalau kita pada hari ini masih punya bapak ibu, cepat jumpai mereka, telepon mereka, tanya apa yang Anda perlukan. Sungguh Nabi berkata, celaka barang siapa yang memiliki kedua orang tua tidak menyebabkannya masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai orang tuanya meninggal dunia kemudian ada lafaz-lafaz seperti itu, berarti itu keluhan orang tua yang disimpan. Bapak ibu, maka cepat-cepat taubat sama Allah. Bagaimana taubatnya Ustaz? Rajinlah bersedekah. Sedekah kepada orang-orang yang dicintai oleh bapak Anda. Kalau bapak Anda suka bersedekah di masjid itu Anda sedekah. Meneruskan kebiasaan orang tua Anda sebagai bentuk taubat Anda selama ini tidak memperhatikan keuangan orang tua Anda. Wallahu a'lam bishawab. Anda melihat di Mekah dan Madinah gamis laki-laki panjang sampai menutupi mata kaki. Apakah di sana belum ada hadis tentang isbal? Pertanyaan yang baik. Ya sudah, Pak. Sebagaimana saya katakan kepada Anda, orang Arab belum tentu tahu yang benar. Orang Arab juga ada yang tidak mengerti agama. Bukankah Bapak dan Ibu pernah mendengar bagaimana sebagian para wanita-wanita didolimi oleh laki-laki Arab? Itu menunjukkan bahwa tidak semua orang Arab memahami agama dengan baik. Jadi jangan karena sebab orang Arab lalu Bapak sebut, wah ini ulama. Enggak. Kalau semua orang Arab dikatakan ulama, ya aman dunia ini. Ternyata tidak. Ternyata ada juga orang-orang yang tidak paham agama. Sampai dalil kepada mereka, cuman mereka tidak mengamalkannya. Nasallallahu ta'ala as-salamu wal afiyah. Sebagaimana kita harus bersikap menghadapi orang tua yang pilih kasih dalam hal materi dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kalau Anda sebagai anaknya, terima. Doakan orang tua Anda. Anda jangan murka kepadanya, karena tidak ada keuntungan murka kepada kedua orang tua. Sungguh demi Allah saudariku, seandainya semua hartamu dan apa yang ada padamu diambil oleh orang tuamu, itu belum mencukupi baktimu kepada dia. Kalau orang tuamu masih memberi kepada dirimu sesuatu, cuman dia tidak adil, itu hak dia, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tugasmu menasihati dia. Kalau dia kembali kepada kebenaran, alhamdulillah. Jika tidak, doakan dia. Dapatkah hidayah datang dari seorang anak kepada orang tua? Iya. Dengan sebab anak bisa banyak orang tua yang dapat hidayah.
Ini sudah banyak contohnya, Bu. Saya punya teman, masya Allah, di Balikpapan, dia sudah ngaji dengan kita, dapat hidayahnya dari anak perempuannya, Bu. Teman saya ini nggak pernah sholat. Nasallallahu taala salam. Dulunya dia nggak pernah sholat, maksudnya suka berantem, bahkan ya sudah biasa namanya itu berbuat jahat. Tapi melihat anaknya pulang sambil membaca hafalannya. Anaknya pulang dari masjid. Ini kejadiannya sekitar 12 tahun yang lalu lah. Dia pulang dari masjid, anak itu membaca amma yatasaalun. Tiba-tiba teman saya ini mengalir air matanya tanpa dia sadari. Lalu anaknya berkata, "Kenapa nangis, Pak?" Lalu baru dia sadar bahwa dia menangis. Kemudian dia tanya, "Kamu dapat itu dari mana?" Dia katakan di masjid A. Dia pun datang ke masjid. Tiap datang ke masjid, orang sudah pulang, dia belum pulang. Malu-malu datang kepada saya. Ketika semua orang tidak ada, baru dia datang. "Pak, saya ingin belajar baca Quran." Sekarang alhamdulillah sudah rajin sholat, punya hafalan Quran, anak-anaknya solehah, masya Allah. Jadi sangat mungkin anak menjadi sebab hidayah buat orang tua. Sebuah keluarga yang dikaruniai banyak anak, namun hampir ke semua anak mereka memiliki akhlak yang tidak baik. Apakah ini merupakan azab atau ujian bagi keluarga tersebut? Boleh jadi peringatan, Pak, Ibu. Keluarga yang anak-anaknya punya akhlak yang kurang baik, ini peringatan buat orang tuanya. Boleh jadi ini ujian, sabar nggak dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, kasih aku anak yang soleh." Karena kadang-kadang orang tua berdoa, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun," begitu dapat anak yang soleh nggak doa lagi. Salah. Mestinya dia doa terus. Allah ingin menguji dia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Doa yang mustajab apa, Ustaz, agar anak-anak mereka mendapat hidayah? Yang tadi, Bu. Doa yang saya sebutkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana caranya mencabut ucapan orang tua ketika marah? Yang orang tuanya menyesali segala ucapan tersebut, ya dia tinggal meminta maaf kepada anak. Jangan malu jadi orang tua meminta maaf kepada apa? Anak. Karena Nabi kita berkata, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam, siapapun mereka, sering melakukan salah. Tidak terkecuali orang tua. Kadang bapak kita ini kepada anak terburu-buru. Kita lihat si anak, gara-gara si fulan anaknya orang lain dipukul oleh anak kita sampai berdarah, lalu dia nangis, kita langsung menyalahkan anak kita. Ternyata boleh jadi nggak begitu ceritanya. Boleh jadi anak orang lain itu memukuli anak kita, begitu anak kita membalas sekali pukul berdarah, kemudian dia nangis. Kita pukuli anak kita, baru kita menyesal. Kita minta maaf. Nah, Abi keliru nih. Apa kafarahnya? Kamu meminta apa? Yang penting tidak melanggar syariat, akan Nabi beri. Ini demikian. Jangan merasa malu meminta maaf kepada hamba Allah. Karena kita juga termasuk hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian ya. Saya mohon maaf apabila ada salahnya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga mereka menjadi simpanan yang membela kita di yaumil qiyamah. Semoga Allah jadikan kita orang tua yang sabar dalam mendidik anak-anak kita. Wa akhiru da'wana sallallahu wasallam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.